Pertama-tama kita akan membicarakan tentang keluarga. Keluarga dalam bahasa Mandarin adalah jia. Dan anggotanya ada yeye, nai-nai, waikong, waipo, papa, mama, keke, jie-jie, titi, dan mei-mei. 我们来看生词. Ayo kita coba lihat kosakata barunya. Yang pertama, jia. Jia, ikuti di rumah ya. Jia. Nomor 2, you. 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 Nomor 3, ji. 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 4, kou. 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 5, ren. 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 6, hayo. 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 Nomor 7, chong'u. 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 8, cher. Ada huruf H, jadi lidahnya harus ditekuk. Cher. Cher. 9, ta. 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 10, kou. 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 11, xiao. 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 12, mau. 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 Sekarang kita lihat artinya. Jia artinya adalah keluarga. Di lain sisi dia juga bisa berarti rumah. Yang kedua, yo artinya punya atau ada. Bisa juga berarti memiliki. Yang ketiga, ji artinya berapa. 4, kou kata bantu bilangan. 5, ren artinya orang. 6, hayo artinya masih ada, masih punya, bisa juga diartikan dan juga. 7, chong'u artinya hewan peliharaan. 8, cher kata bantu bilangan. 9, ta besar. 10, kou anjing. 11, xiao artinya kecil. Dan 12 artinya adalah kucing. Mau artinya adalah kucing. Nah, sekarang kita lihat penggunaan dari kosakata yang tadi sudah kita baca. Kita masuk ke teks percakapan yang pertama. Ini adalah pembicaraan antara Ana dengan Liming. Kita baca perlahan, kalian ikuti di rumah. Ni jia you ji kou ren? Ni jia you ji kou ren? 我家有4口人。我家有4口人。他们是爸爸、妈妈、姐姐和我。他们是爸爸、妈妈、姐姐和我。你家呢？你家呢？我家有5口人。我家有5口人。爸爸、妈妈、哥哥、妹妹，还有我。你有宠物吗？你有宠物吗？有。我有1只大狗，1只小猫。有。我有1只大狗，1只小猫。Kita coba lagi baca dengan tempo yang lebih cepat ya. Kita mulai. 你家有几口人？我家有4口人。他们是爸爸、妈妈、姐姐和我。你家呢？我家有5口人，爸爸妈妈、哥哥、妹妹还有我。你有宠物吗？有，我有1只大狗，1只小猫。Setelah belajar reading, membaca teks percakapan, kita akan mulai belajar bagaimana caranya kalian menerjemahkan kalimat tersebut satu persatu. Kita mulai dari kalimat yang pertama. 你家有几口人？
Ni jia, ni artinya kamu, jia artinya keluarga. Jika kedua kata ini digabung, ni jia artinya keluarga kamu. Yo, ada, ji, berapa, kou, kata bantu bilangan untuk orang, ren artinya orang. Jadi kalau kita mau membicarakan jumlah, maka kita membutuhkan apa yang dimaksud dengan kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan itu beraneka ragam, tergantung dengan objek apa di sebelahnya. Pada kalimat ini, objeknya adalah ren, artinya orang. Maka kita membutuhkan kata kou sebagai kata bantu bilangan untuk orang yang seringnya digunakan untuk membicarakan jumlah anggota keluarga. Maka kalimat ini berarti keluarga kamu ada berapa orang. Kalimat kedua, 我家有4口人. 我家 keluarga saya, 有 ada, 4 kou kata bantu bilangan untuk orang, ren orang. Jadi kalimat ini berarti keluarga saya ada 4 orang. Ini adalah kalimat umum untuk menjawab jika ada yang bertanya berapa sih jumlah anggota keluarga kamu. 我家有4口人. Keluarga saya ada 4 orang. 我家有3口人. Keluarga saya ada 3 orang. Dan lain-lain sebagainya. Kalimat berikutnya, 他们是爸爸妈妈姐姐和我. 他们 mereka 是 adalah papa ayah mama ibu, 姐姐 kakak perempuan, he dan wo saya. Jadi ketika kita ditanya anggota keluarga kita, maka kita menyebutkan diri kita sendiri itu terakhir. Mereka adalah ayah, ibu, kakak perempuan, dan saya. Kalaupun kamu punya adik, biasanya dalam bahasa Indonesia kata adik itu kan disebutkannya terakhir sesuai urutan dari anggota keluarga kamu. Tapi dalam bahasa Mandarin tidak. Kata saya itu tetap diletakkannya terakhir. Seperti contoh pada kalimat ini. Ni jia ne, ni jia ne, ni jia keluarga kamu. Ne artinya bagaimana dengan, tetapi dalam bahasa Mandarin kata ne ini diletakkan di belakang. Sementara dalam bahasa Indonesia diartikannya di depan kalimat. Ni jia ne, bagaimana dengan keluarga kamu? 我家有5口人. 我家 keluarga saya, 有 ada, 5 kou kata bantu bilangan untuk orang, ren orang. Keluarga saya ada 5 orang. Papa, mama, 哥哥、妹妹，还有我。Papa, mama, 哥哥、妹妹, ayah, ibu, kakak laki-laki, adik perempuan. Hayo dan juga wo saya. Jadi ada ayah, ibu, kakak laki-laki, adik perempuan, dan juga saya. Ni you chung u ma? Ni kamu yo punya chung u hewan peliharaan, ma apakah. Jadi selalu ingat ya, setiap ada kata ma di belakang kalimat tanya, artinya biasanya adalah apakah. Niyo chung uma, apakah kamu punya hewan peliharaan? Ya, ingat-ingat, ma di belakang kalimat tanya adalah apakah. Yo, 我有一只大狗，一只小猫. Artinya adalah yo punya, 我有 saya punya, i 1, 只 ekor. Nah, kata 只 ini adalah kata bantu bilangan untuk hewan. Ta besar, kou anjing. Jadi kalimat takou artinya adalah anjing besar. Penerjemahannya harus disilang. Kemudian 一只小猫, 1 ekor kucing kecil. Jadi untuk hewan anjing dan juga kucing kata bantu bilangannya adalah 只, karena hewan yang lain punya kata bilangan yang lain. Dari tadi kita menerjemahkan percakapan, kita bertemu dengan yang namanya kata bantu bilangan. Apa sih sebenarnya kata bantu bilangan? Sebelumnya coba lihat contoh kalimat berikut ini. Nomor 1, aku punya sebuah hadiah. 2, ayah membutuhkan 5 lembar kertas. 3, Li Fang adalah seorang dokter gigi. 4, pagi hari aku suka minum secangkir teh hangat.
5. Saya ingin membeli 2 sisir pisang tanduk. 6. Tadi malam ada seekor musang masuk ke rumah. Kira-kira pada kalimat ini, mana sih kata bantu bilangannya? Nah, yang diberikan warna merah itulah kata bantu bilangan pada masing-masing kalimat. Seperti buah, lembar, orang, cangkir, sisir, dan ekor itu merupakan kata bantu bilangannya. Kenapa beda-beda? Ya seperti yang saya katakan tadi, masing-masing objek memiliki kata bantu bilangannya sendiri-sendiri. Tidak bisa disamakan. Contoh kata kertas, kata bantu bilangannya adalah lembar, bukannya orang, ataupun juga bukan ekor, karena untuk kata ekor itu merupakan kata bantu bilangan untuk hewan. Ini hanyalah 6 contoh kata bantu bilangannya ya, masih banyak kata bantu bilangan yang lain. Tapi kira-kira kalian sudah punya gambaran nggak tentang kata bantu bilangan tersebut? Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat pada slide yang berikutnya ya. Nah, ini adalah kata bantu bilangan dalam bahasa Mandarin atau yang bisa disebut dengan liang ce. Kata bantu bilangan. Ada ke, kou, wei, ci, pen, dan ci. Bisa lihat di sini, kata ke digunakan untuk semua objek termasuk orang. Kou digunakan untuk membicarakan anggota keluarga. Wei artinya adalah digunakan untuk orang tetapi dalam konteks yang sopan. Dia bentuknya lebih sopan daripada yang pertama. Wei lebih sopan daripada ke. Ci digunakan untuk hewan. Pen untuk buku, kamus, kitab. Dan ci ini untuk pulpen, pensil, dan spidol. Hati-hati ya, ada ci untuk hewan dan ci untuk pulpen, pensil, dan spidol. Setelah kamu mengenal beberapa kata bantu bilangan dalam bahasa Mandarin, yuk kita lihat tata bahasanya untuk membuat kalimat tanya dan juga kalimat jawab. Untuk kalimat tanya, susunannya adalah ci ditambah kata bantu bilangan ditambah objek. Sementara untuk menjawab, jumlah ditambah kata bantu bilangan ditambah objeknya. Di sini kita punya 5 contoh kalimat tanya dan juga kalimat jawabnya. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Contoh kalimat 1. Ana you 几只狗? Ana you 一只狗. Artinya, Ana punya berapa ekor anjing? Ana punya 1 ekor anjing. Jadi kita bisa lihat dari polanya. Dimulai dari pola ci, kata bantu bilangan, diikuti oleh objek. Ci itu artinya berapa, ce kata bantu bilangan untuk hewan, dan kou itu artinya anjing. Kemudian dijawab dengan ana you 一只狗. Sesuai polanya, untuk menjawab itu kita butuh jumlah kata bantu bilangan dan objeknya. Jumlahnya adalah i1, kata bantu bilangannya ce, dan objeknya kou. Untuk contoh kalimat yang kedua, Li Mingjia you 几口人? Li Mingjia, jadi Li Ming itu nama orang, Jia itu keluarga. Li Mingjia artinya keluarga Li Ming. Yo ada, ci berapa, kou sebagai kata bantu bilangan untuk orang ya. Jadi kita langsung skip aja. Dan ren artinya orang. Keluarga Li Ming ada berapa orang? Kemudian jawabannya Li Mingjia you 4口人. Li Mingjia keluarga Li Ming yo ada 4 ren orang. Keluarga Li Ming ada 4 orang. Contoh kalimat yang ketiga, Yunlong you 几个弟弟? Yunlong punya berapa orang adik laki-laki? Karena titi, adik laki-laki itu adalah orang, maka kita bisa menggunakan kata ke sebagai kata bantu bilangannya. Yunlong you 几个弟弟? Yunlong punya berapa orang adik laki-laki? Kalimat ini dijawab dengan Yunlong you 3个弟弟. Yunlong punya 3 orang adik laki-laki. Contoh kalimat yang keempat, Ni jia you 几本书? Kamu punya berapa buah buku? Jadi untuk kata buku, untuk objek buku, kata bantu bilangannya adalah pen. Kalimat ini dijawab dengan 我有10本书.
Aku punya 10 buah buku. Contoh yang kelima, 你有几支笔? Kamu punya berapa buah pena? Jadi objek pena, kata bantu bilangannya adalah 支. Kamu punya berapa buah pena? Dijawab dengan kalimat 我有2支笔. Aku punya 2 buah pena. Ingat ya, angka 2 dalam bentuk jumlah bukan lagi dibaca er, melainkan diganti dengan liang. Aku punya 2 buah pena. 我有2支笔. Setelah kita belajar tentang gimana caranya pakai kata bantu bilangan, membuat kalimat tanya dan membuat kalimat jawabannya, sekarang kita mau coba tanya jawab berdasarkan percakapan 1. Nomor 1, 李敏家有几口人? Jawabannya, 李敏家有4口人. Keluarganya Li Ming ada 4 orang. Pertanyaan kedua, Ana 有哥哥吗? Jawabannya, Ana 有哥哥. Pertanyaan yang ketiga, Ana 有几个哥哥? Ana mempunyai berapa orang kakak laki-laki? Jawabannya adalah Ana 有一个哥哥. Ana mempunyai 1 orang kakak laki-laki. Pertanyaan yang keempat, Li Ming 有弟弟吗? Li Ming 没有弟弟. Li Ming tidak punya adik laki-laki. Soal yang kelima, Ana 有没有宠物? Ana mempunyai hewan peliharaan atau tidak? Di sini ada note atau catatan. 有没有 ditambah objek, artinya punya objek atau tidak. Contoh kalimatnya seperti yang ada di atas. Ana 有没有宠物? Ana mempunyai hewan peliharaan atau tidak? Jawabannya adalah Ana 有宠物. Ana mempunyai hewan peliharaan. 一只大狗, 1 ekor anjing besar. 还有 dan juga 一只小猫, 1 ekor kucing kecil. Jadi ingat, kalau ada kata sifat dengan objeknya, maka kata sifat itu yang kita sebutkan baru objeknya.